Oke, terima kasih, luar biasa. Nambah lagi ya. Tapi yang jelas ada satu lagi yang belum disebutkan, fazon holizon katanya. Tidak boleh berkata kasar. Itu yang membuat kita bercerai-berai. Kita akan segmen selanjutnya kita akan tanya jawab. Silakan pertanyaan. Kita akan kembali lagi pada segmen berikutnya. Tetap di indahnya Ramadan di TV One. Kembali lagi di indahnya Ramadan. Dan kali ini kita beri kesempatan kepada jemaah untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Wah, rame. Saya harus memutuskan yang mana. Saya minta ke Bapak dulu. Silakan singkat, padat, dan sebut nama. Ya. Dari mana? Dari mana? Waalaikumsalam. Ya, saya Bapak Wendra Friadi. Saya dari Cimahi, Pak. Ya. Ustadz. Saya mau bertanya, Ustadz. Nah, sudah 11 bulan kita berjibaku mungkin mengejar dunia dengan segala cara lah, Ustaz. Mungkin ada cara yang dihalalkan sama Allah, ada yang cara mungkin agak melenceng juga, banyak yang melakukannya, yang subhat ya. Nah, tentunya kita pada bulan Ramadan ini ingin fokus beribadah, Ustaz. Ada godaan online maupun offline. Offline artinya dunia nyata. Online ya dunia medsos, media gitu ya. Sosial, ya. Itu menurut saya karena ini 1 bulan ini kita harus fokus untuk adaptasi dengan 1 bulan ini kita tentunya masih godaan-godaan sebelumnya itu luar biasa, Pak Ustadz. Oke, intinya? Ya, intinya yang pertama ya cara mengatasinya ya, karena ya godaan kecil maupun besar itu akan selalu ada, walau bulan tidak Ramadan atau bulan Ramadan itu selalu dapat luar biasa gitu loh. Iya, dapat sama Ustaz itu. Untuk menguatkan kita fokus di bulan Ramadan ini seperti apa, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Baik Pak Wendra. Oke, kita tampung dan yang ibu-ibu, yang perempuan silakan. Iya, silakan. Nama dan dari mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dekatkan dikit Ibu Aya. Oke. Nama saya Sri Hadayani. Saya mau menanyakan kenapa ya lisan ini begitu gampang mengeluarkan kata-kata gitu. Maksudnya enteng aja. Padahal sebenarnya kita kepingin loh menahan, tapi keceplosan aja gitu. Maksudnya apakah ada cara atau doa yang bikin lebih kita bisa nahan diri. Ya, mengamalnya, bagaimana? Mengamalkannya. Oke, itu saja? Iya. Ada tambahan? Itu saja. Baik, kita serahkan ke Ustadz Somad, silakan jawab. Yang pertama, kayaknya soal medsos ini. Ya. Ini bahaya ini, kalau tidak kita mulai dari sekarang. Halakam ru'un lam ya'rib qadrahu. Orang yang paling celaka, orang yang paling celaka, orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Kenali diri kita sendiri, saya ini masuk tipe apa. Nanti dari situ baru kita bisa antisipasi. Saya termasuk orang yang emosional. Kalau melihat ada orang caci maki sumpah serapah, lalu kemudian emosi akan bangkit, lalu akan membalas. Maka kalau kita sudah kenali diri kita, kalau begitu kita hati-hati dengan medsos. Karena kita orangnya emosional, takutnya bukan dia yang benjol, HP kita yang pecah. Saya misal termasuk orang yang tidak tahan melihat internet. Kalau sudah melihat, maka tidak bisa berhenti. Nafsu makan hilang, nafsu tidur hilang. Maka kita atur sendiri. Kalau sudah jam 10 malam, pulang tarawih, witir, tadarus, sampai rumah, tutup. Karena kalau tidak kita akan terus berlanjut. Jadi kalau kita sendiri saja tidak mengenal diri kita, lalu siapa yang mengenal diri kita? Orang lain tidak akan mungkin mengenal diri kita. Pertama, kenali diri baik-baik. Penyakit kita apa? Kekurangan kita apa? Setelah kita sadar kekurangan kita, baru kita berusaha untuk memperbaikinya. Selama ini kita sibuk, tidak ada waktu untuk merenung. Maka orang Islam dikasih waktu untuk merenung sejenak hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sibuk. Jumat merenung sejenak. Datang cepat sholat Jumat merenung.
Oh betul Pak Ustadz, teman saya merenung tuh sampai meleleh. Itu tidur, bukan merenung. Dalam 1 bulan, ada waktu merenung sejenak, 3 hari, 13, 14, 15, ayamul bait merenung. Yang selama ini ngobrol nggak ada remnya, keceplosan. Yang selama ini memandang nggak ada pagarnya, keceplosan. Padahal Allah sudah pasang pagar. Kalau di penjara jerujinya cuma 1. Tapi lidah ini jerujinya sampai 3. Pertama pagarnya gusi. Kedua pagarnya gigi. Ketiga pagarnya bibir. Tapi dia jebol juga. Oleh sebab itu maka pertama kenali diri. Yang kedua merenung sejenak. Makanya kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berfikir sejenak, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Ada orang yang dari Isya berjamaah langsung tarawih, langsung witir, langsung baca Quran, langsung tahajud, langsung makan sahur, langsung sholat subuh, habis itu tidur sampai maghrib. Bukan itu yang baik. Yang baik adalah berpikir sejenak. Tapi jangan gara-gara berpikir sejenak langsung besok nggak tarawih lagi. Kamu nggak tarawih, berpikir sesaat lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Bukan itu maksudnya. Seimbang antara berpikir dengan beribadah. Seimbang antara amal hati, amal qalbi, amal pikiran, merenung sejenak, dengan amal badan, tegak, ruku, sujud, tasbih, takbir, tahmid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengenal diri dan memperbaiki diri di bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah. Zikir 1 hari 25.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tasbih, kan ada tasbih digital sekarang. Iya. Tapi kalau udah sampai, yang cukup tahu diri kita sendiri. Jangan nanti udah sampai 20.000 langsung dipoto. Upload. Alhamdulillah udah 20.000 hari ini. Ya, kemudian soal kita lisan ini kan soal budaya. Budaya kita keceplosan kata Ibu. Ternyata baru terpikirkan. Nah, ini ke Ustadz Said lah, kayak saya kira. Seperti apa tipsnya supaya agar bisa direm lah dikit amalannya begitu? Yang mana bisa tepat begitu? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap Bani Adam itu mempunyai kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Namanya manusia. Kita bukan malaikat. Bahkan Nabi pertama pun melakukan kesalahan. Makanya dia ada doanya. Rabbana zolamna anfusana. Kemudian bahkan saat kita lupa dalam sholat juga, kita mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata caranya diajarkan oleh baginda Nabi. Kemudian kalau kita lupa, salah, khilaf, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Segera dikembali kepada Allah. Dan orang beriman, ahli zikir, ahli ibadah, bedanya apa? Dia melakukan kesalahan, segera dikembali kepada Allah. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Pada saat setan menggoda dia langsung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahal azim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Segera dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Baginda Nabi senantiasa mengingat Allah setiap jam, menit, bahkan detik. Kemudian bagi ibu-ibu yang panjang lebar pembicaraannya, gunakan di bulan Ramadan yang mulia ini untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pahalanya begitu dahsyat. Alif Lam Mim itu berapa ayat? 1 ayat. Berapa ayat? 3 huruf. 3 huruf 1 ayat. Dalam satu huruf ini 10 kebaikan. Dalam 1 halaman itu ada 15. Dalam 1 halaman ada 15 baris. Quran Mekah Madinah. Kemudian rata-rata kalau dalam 1 baris itu kurang lebih ada 30 huruf. 30 kali 10 kali 15 sama dengan banyak. Berapa kira-kira? 4.500 kebaikan dalam 1 halaman kita baca. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan berkali lipat, apalagi di malam kemuliaan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Jadi gunakan kita untuk membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga lisan kita dan dimudahkan untuk bicara yang baik atau diam. Wallahu a'lam. Tadi saya keceplosan azab fazon kholizon. Baik. Mohon dijelaskan. Jadi
ada di dalam Al-Quran juga, bahkan dalam hadis itu khusus bagi mereka yang menahan diri atas orang-orang yang menyakiti hatinya, kemudian dia sabar. Wal kaziminal ghaiza, bahkan dalam surga tsamaniyatu abwab, 8 pintu surga, salah satunya adalah wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Orang yang gemar itu menahan diri, sabar atas bulian, hinaan orang lain, kemudian juga dia memaafkan, mampu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pada saat orang lain memukul dia sabar, kenapa? Dia lebih besar, ya. Itu namanya takut lain, ya. Sabar itu adalah mampu kita lawan tapi kita tahan. Bawahan kita, orang yang lebih lemah daripada kita, khodimah kita, pembantu kita dan sebagainya, tapi kita mampu menahan diri kita. Ini orang yang mampu dalam menjaga lisannya, orang yang kuat, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Said Qutub. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana kesimpulan-kesimpulannya dan diakhiri dengan doa dari Ustadz Somad. Tetap di indahnya Ramadan. Terima kasih, masih di indahnya Ramadan dan kita mempersilahkan Ustadz Said Qutub untuk menyimpulkan apa yang kita bicarakan tadi secara singkat, padat untuk kita bawa untuk hari ini, puasa hari ini. Baik, jadi bulan Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri, yaitu dengan puasa. As-siyam, as-saum, menahan diri. Ini dari semua hal. Kita menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, apalagi menjaga lisan kita. Kita bicara baik atau diam, gunakan lisan kita untuk menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, kemudian juga mengajarkan orang lain dengan lisan kita untuk berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita ini kita mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Kemudian gunakan juga lisan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka akan terjaga lisan kita. Kalaupun tiba-tiba kata-kata kita ini tidak bisa kita jaga dengan yang baik, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti akan Allah ampuni setiap dosa-dosa kita. Apabila kita melakukan kesalahan, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak istighfar, maka apa yang kita sampaikan semua bernilai ibadah oleh Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa setiap lisan kita ada yang mencatatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat mencatat, mudah-mudahan setiap catatannya adalah kebaikan untuk kita semua. Dan setiap kesalahan kita segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ini dari pribadi yang paling dalam ini bertanyalah bahwa ini dalam pekerjaan biasanya kita terlontar saja kata-kata ke bawahan, ke atasan, sepertinya dongkol langsung. Ini seperti apa yang mesti kita lakukan ini? Baik, kata baginda Nabi Muhammad SAW, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka surga untukmu. Kalaupun kita ada orang yang membuli kita, marahi kita dan sebagainya, kita sabar. Maukah kita diberikan handphone? Maukah kita diberikan rumah? Maukah kita diberikan mobil yang mewah dan seterusnya? Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh sebab itulah kita bersabar. Namun Islam juga mengajarkan, baginda juga mengajarkan, di saat syariat dipermasalahkan, kita juga marah dalam rangka kebaikan. Kalau Al-Quran, kemudian sunnah dan sebagainya tidak ditaati dan sebagainya, wajarlah kita marah karena diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita marah dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Allah. Sebelum Ustadz langsung saja doa nanti, saya ingin juga bertanya, menyimpulkan ini. Ketika kita terasa mendongkol dan melepaskannya, tapi kata orang harus dilepaskan, sekali-kali dilepaskan supaya jangan masuk ke dalam diri dan sakit. Ini bagaimana?
Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Kalaulah engkau fazza, fazza artinya keras. Ghaliz juga keras. Bedanya fazza kerasnya di lisan, di tangan. Ghaliz kerasnya di hati. Kalaulah mulutmu keras, tanganmu keras, lidahmu kasar, hatimu keras. Ini ayat ini ditujukan untuk Muhammad SAW. Lam faddu min haulik. Sudah lama mereka meninggalkan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Bukan hanya sekedar memaafkan. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Oleh sebab itu maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah. Oh, semua haters. Semua yang membuli, mencaci maki. Berikan mereka umur yang panjang, sehatkan anak-anak mereka, berikan mereka kebaikan. Walaupun pada awalnya kita marah. Mungkin awal-awal berdoa tuh gigi kita rapat, ampunkan mereka. Tapi sama-lama kita lawan itu semua. Kalau ada orang mengatakan sabar berbatas, maka kalau berbatas belum sabar. Tapi ada saatnya kita marah. Nabi SAW juga marah 1 bulan dia mengangkat tangan berdoa. Laknat. Allahumma mal'an bani Ri'il. Allahumma mal'an bani Usayyah. Allahumma mal'an bani Zakwan. Laknatlah Ri'il. Laknatlah Usayyah. Laknatlah Zakwan. Kapan Nabi marah? Kapan Nabi memberi maaf? Kalau yang dihina dirinya, patah giginya, berdarah pelipisnya, patah terompah kayunya, berdarah kakinya, dia tidak marah. Tapi kalau yang dihina agama, yang dibunuh adalah da'i, di situ dia marah. Kadang kita terbalik. Kalau diri kita dihina baru kita marah. Agama kita dihina, Islam rahmatan lil alamin. Ya, silakan doa. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa alsinatina ma ahyaitana. Jadikan telinga kami, pandangan kami, lisan kami menjadi nikmat bagi kami, bukan menjadi laknat bagi kami, ya Allah. Allahumma hfazna min kulli su' wa syarr. Pelihara, jaga kami dari segala yang buruk, keji dan mungkar, ya Allah. Allahumma ja'alna minal qazimin al-ghaiz. Jadikan kami orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Jadikan kami orang-orang yang memaafkan orang lain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma rzuqna qalban khashi'a, berikan kami hati yang khusyuk, hanya takut padamu, tidak pada yang lain. Wa lisanan dzakira, berikan kami lisan, lidah yang senantiasa berzikir mengingatmu, bukan menyebut yang lain. Wa amalan mutaqabbala, berikan kami amal yang makbul, diterima di sisimu, bukan di sisi yang lain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Lisan kita memang harus kita jaga, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di hari-hari biasa. Hanya dengan itu membawa kita selamat dunia dan akhirat. Dan semoga pengajian ini memberikan manfaat dan kita bawa untuk seterusnya, dan pahala lah untuk kedua guru kita ini. Baik, saya Abdullah Gusairi atas nama kru dan seluruh kabar kerja mohon undur diri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.